Yang berikutnya, ada orang-orang yang hidupnya tuh dipimpin sama masa lalu. Padahal kita tahu bahwa orang yang hidupnya dipimpin masa lalu itu tidak bisa maju. Yesaya 43 ayat 18 berkata, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan itu mau kita melupakan yang sudah lalu. Karena Tuhan mau kita maju. Tuhan sedang mengerjakan hal yang baru bagi kita. Kalau kita tidak lupakan masa lalu, kita tidak tinggalin masa lalu kita tidak bisa menghidupi rencana Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Ada hal baru yang Tuhan siapkan di depan kita. Tapi itu tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak lupakan masa lalu kita, termasuk luka-luka di masa lalu. Saya sedih ketika ketemu dengan teman-teman yang 20 tahun lalu mungkin mereka dilukai, tapi mereka masih hidupi hari ini. Mereka masih ngomongin yang sama, mereka masih tinggal dalam luka masa lalu, tidak bisa lupakan. Sementara saya dan suami lupain semua dan kami mulai dari yang baru. Kami bangun hidup kami cari kehendak Tuhan buat kami, fokus dengan apa yang Tuhan percayakan di tangan kami. Daripada buang waktu ngomongin orang, menjatuhkan orang, mending kita fokus bangun hidup kita, mengerjakan kehendak Allah, dan jadi berkat bagi sesama. Tidak ada gunanya tinggal di masa lalu, nyimpan-nyimpan dosa orang di masa lalu. Tuhan itu kan pemurah. Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Tuhan juga bekerja dalam hidup sesama. Jadi kalau Tuhan bisa mengubah kita, Tuhan juga bisa mengubah mereka. Kenapa kita harus menghakimi orang hari ini sama seperti kesalahan mereka mungkin 10 tahun, 20 tahun yang lalu? Mungkin hari ini mereka sudah berubah. Kenapa kita harus menghakimi mereka? Dengar baik. Filipi 3 ayat 13, Rasul Paulus mengajarkan gini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Ayo, jangan hidup dipimpin masa lalu. Kita harus fokus sama apa yang ada di depan kita, apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Hal-hal yang baru. Banyak orang yang hidupnya dipimpin oleh kesalahan di masa lalu. Dia pernah buat salah, dia punya pengalaman pahit di masa lalu. Dan akhirnya hidupnya jadi terjebak dalam victim mentality. Selalu nyalahin orang-orang di masa lalu. Dan hidup dalam self-pity, mengasihani diri sendiri. Contoh, masa udah setua ini masih ceritanya gini, saya bisa hidup susah, gagal sebagai suami karena orang tua saya dulu gak jadi teladan. Karena orang tua saya dulu bercerai, karena saya dulu ditinggal orang tua waktu masih kecil, karena orang tua saya gak kasih saya harta. Ya ampun, itu berapa tahun yang lalu. Victim mentality, selalu salahin orang lain atas kesalahannya hari ini. Self-pity, mengasihani diri sendiri. Lalu, pernah bikin salah di masa lalu. Nggak bisa ngampuni diri sendiri. Tuhan aja ngampuni kita. Masa kita nggak bisa ngampuni diri sendiri? Tuhan aja kasih kesempatan buat kita. Masa kita nggak bisa kasih kesempatan buat diri sendiri? Tuhan bikin sesuatu yang baru. Jangan lagi hidup di masa lalu. Nyesel, kenapa dulu aku bodoh? Kak Heni, aku sudah bikin salah sama pacar aku. Masih ada gak yang mau sama aku? Ampuni dirimu sendiri dan beri dirimu sendiri kesempatan untuk hidup yang baru. Tuhan aja gak ingat-ingat kok. Tuhan kalau udah ngampuni kita, Tuhan gak ingat-ingat yang sudah lalu. Dosamu merah seperti kirmisi, Tuhan kasih putih seperti salju. Orang-orang yang gak bisa melupakan masa lalu, kesalahan, kegagalan di masa lalu, itu pasti takut gagal, selalu negatif, pesimis, takut menghadapi masa depan. Selalu berprasangka buruk sama orang karena dia selalu pakai pengalamannya di masa lalu untuk menilai orang di masa kini. Selalu berprasangka buruk sama orang, mengeneralisasi semua orang sama. Kan harusnya enggak begitu. Ibadah Onsite Impact Community Indonesia terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2022 akan berpindah dari Hotel Santika ke Mall of Indonesia atau MOI lantai P3 Kelapa Gading. Kami menunggu kehadiran Anda bersama kami.